Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan tutorial cara menggunakan aplikasi e-ujian sebagai media evaluasi pembelajaran. Jadi teman-teman masuk saja di pencarian, klik e-ujian, kemudian pilih aplikasi CBT Online e-ujian. Nah, di sini sudah ada laman untuk login. Jadi karena saya sudah memiliki akun, di sini saya bisa langsung login saja. Namun bagi teman-teman yang belum mempunyai akun, pada awalan laman nanti akan berisi tata cara pendaftaran. Tinggal teman-teman klik daftar, kemudian ikuti langkah-langkah. Dan untuk password serta username akan dikirim melalui email dan juga WA teman masing-masing. Di sini saya langsung login. Nah, ini adalah awal beranda untuk e-ujian. Jadi, ini adalah halaman berandanya. Kemudian kalau teman-teman mau edit data lembaga, teman-teman bisa masuk pada manajemen, kemudian data lembaga. Jadi sini sudah ada halaman data lembaganya teman-teman. Di sini sudah ada nama satuan pendidikan, alamat, URL lembaga, dan juga kode lembaga. Namun jika teman-teman masih ada yang mau diedit, silahkan pada klik edit data lembaga. Jadi teman-teman bisa edit kembali sesuai yang teman-teman inginkan. Nah, untuk memasukkan data peserta ujian siswanya kita untuk melakukan ujian, di sini kita harus input data peserta. Jadi teman-teman masuk di manajemen, kemudian data peserta. Di sini saya telah ada membuat data peserta ujian. Di sini sudah ada 15 orang. Namun bagi teman-teman yang belum memasukkan data peserta, teman-teman bisa klik tambah baru, kemudian pilih manual input iya. Di sini teman-teman bisa memilih nomor peserta. Kalau saya tadi menggunakan NIM, teman-teman bisa menggunakan absen ataupun lainnya. Kemudian nama peserta, kelompok. Di sini saya kelompok kelas 10 karena di sini saya memilih tingkatan kelas 10. Untuk email bisa diisi ataupun tidak. Kemudian untuk teks, di sini saya memilih menggunakan agama, tetapi teman-teman bisa memilih misalnya menggunakan hobi. Kemudian nomor WhatsApp. Jadi di sini nanti diisi nomor WhatsApp dari peserta ujian. Kemudian nanti teman-teman bisa klik simpan dan akan menjadi seperti ini. Nah, di sini teman-teman tadi nomor peserta, nama peserta, kelompok, dan nanti di ini akan ada username dan passwordnya. Jadi username dan password ini akan digunakan oleh peserta ujian untuk login ke akun e-ujian atau aplikasi e-ujian ini. Nah, di sini sudah ada password, jadi setiap orang itu passwordnya akan berbeda-beda ya teman-teman, username-nya juga. Nah, terus bagaimana untuk membuat soalnya? Nah, untuk membuat soal itu kita masuk pada ujian online, kemudian paket soal. Di sini sudah ada paket soal. Sebelum itu kita pilih kategori materi. Kategori materi itu bahasa Arab. Kalau teman-teman mau pilih yang lain bisa tambah baru saja. Kembali tadi ke paket soal. Di sini ada paket soal. Di sini saya telah membuat paket soal tentang ujian akhir semester genap 2024 bahasa Arab. Nah, di sini kalau teman-teman mau mengubah sama tinggal tambah baru. Kemudian untuk list soalnya seperti ini teman-teman.
Di sini juga saya telah membuat soal sebanyak 15. Di sini kenapa berbeda warnanya tergantung dari tingkatan. Ada yang mudah, kemudian ada yang sedang, dan juga ada yang sulit. Jadi setiap soal di sini saya buat ada yang mudah, sedang, dan sulit. Jadi poinnya juga berbeda-beda. Kemudian kalau teman-teman mau menambahkan, bisa teman-teman ke tambah soal. Nah, di sini jenisnya ada pilihan ganda, esai, jawaban audio, jadi teman-teman bebas memilih. Kemudian uraian soal di sini diisi dengan soalnya teman-teman. Kemudian untuk kata kunci di sini opsional, tidak perlu diisi. Kemudian tingkatan kesulitan, teman-teman bisa memilih tingkat kesulitan apa, mudah, sedang, ataupun sulit di sini. Kemudian acak soal, ya kenapa diacak, jadi nanti setiap orang akan berbeda-beda soalnya. Kemudian time limit di sini adalah waktu mengerjakan satu soal berapa detik, jadi teman-teman memilih untuk beberapa detiknya. Kemudian bacaan soal, jika ada bacaan soal maka tinggal dipilih saja bacaannya. Setelah itu di sini kita pilih acak jawaban, dan pada bagian ini kita isi jawabannya kita. Kita isi jawaban, kemudian kita klik ujung sini jika jawabannya ini yang betul. Dan kita simpan. Gitu teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman contohnya nomor 1. Nah, di sini kita bisa edit kayak begini, jadi posisinya teman-teman semua bisa dilihat. Time limitnya 20 menit, 20 detik. Di sini ada jawabannya. Jika jawaban yang benar, tinggal teman-teman klik di sampingnya dan memberikan skor berapa. Jadi sesuaikan dengan tingkatan kesulitannya. Nah, untuk paket soal seperti itu teman-teman. Kemudian pelaksanaan ujian. Untuk pelaksanaan ujiannya itu kita masuk di menu manajemen. Nah, di menu manajemen kita pilih grup sesi. Jadi teman-teman di sini kita pilih grup sesi. Teman-teman di sini saya memiliki 2 sesi di sini setelah saya buat. Tapi untuk teman-teman silahkan pilih tambah baru saja. Di sini sisa tinggal deskripsi, misalnya sesi 1 hari pertama atau sesi keberapa dikondisikan. Kemudian waktu mulainya, tanggalnya, jamnya, kemudian apakah fleksibel, kita pilih fleksibel. Batas waktunya kapan. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan batasnya. Kemudian lama ujiannya di sini berapa menit. Jadi teman-teman bisa menggunakan 30 menit, 1 jam, 120 menit, 60 menit, tergantung dari teman-temannya. Kapasitas peserta sesuai dengan data peserta yang teman-teman buat. Teks peserta di sini kita menggunakan Islam ataupun terserahnya teman-teman. Paket soal di sini sudah ada tentang bahasa Arab. Kemudian template sesi, di sini bisa diisi ataupun tidak, tapi kalau saya tidak usah. Dan nanti teman-teman bisa klik. Namun pada bagian ini diisi pada minimal 30 menit sebelum ujian berlangsung. Begitu teman-teman. Kemudian kita klik lagi pada bagian ujian online, masuk di sesi pelaksanaan. Di sini juga wajib kita isi ya teman-teman. Di sini diisi juga minimal 30 menit sebelum ujian berlangsung. Tinggal kita tambah baru, tambah manual. Jadi kita pilih kelas, pilih materinya, kata kunci opsional. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal kita pilih. Nah, di sini. Jadi teman-teman memilih keterangan sesi, misalnya ujian sekolah bahasa Arab kelas 10. Jadi teman-teman isi
Namun ini diingat diisi di 30 menit sebelum ujian berlangsung. Mulai dari waktu mulai, lama pengerjaan berapa menit, fleksibel, batas waktu pengerjaan, kemudian ada batas waktu join jika teman-teman mau memberikan waktu KKM. Nah, di sini KKM-nya diisi berapa? Di sini saya 70. Jadi teman-teman bisa mengisinya di sini. Tapi tetap diingat sebelum ujian baru ini diisi ya teman-teman. Setelah itu nanti tinggal di klik saja simpan. Nanti akan tersimpan. Kemudian bagaimana ketika teman-teman pesertanya ini sudah melakukan ujian, penilaiannya ada di mana? Nah, untuk penilaian itu masih ada di laman ujian online. Jadi setelah waktu berakhir, teman-teman bisa langsung melihat nilai peserta. Tinggal klik ujian online, kemudian masuk di laporan. Nah, di sini. Saya kan sudah melaksanakan ujian, jadi di sini saya sudah mempunyai laporan nilainya mereka. Caranya tinggal kita klik laporan, lihat daftar nilai. Nah, di sini teman-teman akan muncul nilainya semua peserta. Di sini ada yang lulus dan juga ada yang tidak lulus. Jadi di sini penilaiannya sudah secara otomatis ya teman-teman, karena kita sudah menggunakan aplikasi berbasis digital. Baik teman-teman, itu saja dari saya. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.